Haleluya. Besarlah kuasa Kristus yang ada di dalam kita. Di dalam diri orang percaya. Di dalam diri mempelai wanita. Yang setia kepada Kristus. Di akhir zaman ini. Yang takut akan Dia. Yang selalu memandang wajah Bapa kita yang di surga. Sebagaimana juga malaikat sedang memandang wajah Bapa yang di surga. Iman kita sedang melihat Dia. Penguasa yang memberikan kepada kita, ya, yang memberikan kepada kita pengajaran di hari-hari terakhir ini. Hujan akhir, Dia memberikan kepada kita makanan yang segar, yang sempurna. Haleluya. Glory. Makanan yang segar, yang sempurna. Untuk supaya membuat kita semakin dekat kepada Kristus. Sebab waktunya sudah hampir tiba. Dunia ini akan diruntuhkan. Dunia ini akan diselesaikan. Sesuai dengan firman Tuhan. Ilalang dan gandum, ya, sudah dipisahkan di akhir zaman ini. Gandum sudah, ya, sudah hampir tiba waktunya akan dimasukkan ke dalam lumbung kerajaan surga. Glory. Dan ilalang akan dikumpulkan dan ikat berkas-berkas bagaimana firman yang tertulis dan akan dibakar. Itulah sebabnya kita harus lebih sungguh-sungguh untuk menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Glory. Dan kita melihat peristiwa yang sedang berlangsung di akhir zaman. Haleluya. Bencana sedang melanda dunia. Kita melihat bagaimana, ya, yang terjadi. Gempa bumi yang ada di Turki mematikan manusia dengan sekejap mata. Ribuan orang mati. Haleluya. Dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan nyawanya, ya, akan diambil oleh Tuhan atau hidupnya akan berakhir. Mereka tidak mengerti. Mereka tidak tahu. Manusia tidak tahu. Haleluya. Hanya satu yang dapat bertahan baik di surga maupun di bumi, yaitu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan ada di dalam mempelai wanitanya. Inilah yang membuat jiwa kita memiliki hidup yang kekal. Sebab firman dan jiwa kita tidak akan bisa dipisahkan. Sebagaimana mempelai laki-laki penebus kaum kerabat kita yang paling terdekat, yaitu Kristus Yesus, tidak akan bisa dipisahkan dengan mempelai wanitanya. Sebab kita dengan Kristus adalah satu. Antara kepala dan tubuh itu tidak akan bisa dipisahkan. Antara suami dan istri tidak akan bisa dipisahkan. Haleluya. Dan juga beserta anak-anaknya. Haleluya. Jadi hati kita, pikiran kita selalu bersuka cita dan tersenyum, ya, bergembira melihat Sang Penebus kita yang menguasai seluruh, ya, bumi. Haleluya. Dialah seorang yang memegang, ya, kuasa untuk menghakimi dunia ini. Haleluya. Glory. Dan kita melihat apa yang sedang kita jalani di hari-hari, tahun berlalu, bulan berlalu, hari berlalu. Manusia semakin tambah, tetapi manusia pun bisa juga berkurang pada satu waktu, yaitu pada satu detik. Manusia bisa berkurang ribuan atau jutaan jiwa. Haleluya. Orang yang tidak was-was seperti yang tertulis di kitab Wahyu, barang siapa yang ditentukan untuk ditawan, dia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, dia akan dibunuh oleh pedang. Tetapi firman Tuhan berkata, yang penting di sini adalah hikmat dan iman bagi orang-orang percaya. Hanya bagi orang-orang percaya.
Orang-orang percayalah yang memiliki iman yang teguh yang adalah Kristus. Haleluya. Yang memiliki hikmat daripada surga. Orang-orang dunia tidak akan pernah memiliki iman dan hikmat. Mereka memiliki hikmat dunia. Mereka percaya kepada kekayaannya di sendiri, yang bisa mengira bahwa dia bisa diselamatkan oleh karena uang. Haleluya. Kita melihat bagaimana dengan China, tirai bambu tersebut. Kita melihat mencoba untuk membuat suatu alat supaya mereka luput daripada penghakiman Tuhan. Haleluya. Kita melihat mereka mencoba matahari buatan. Mereka membuat bunker untuk menyelamatkan diri mereka daripada tsunami, daripada penghakiman, di mana Tuhan akan menjatuhkan penghakiman ke dunia ini. Mereka mencoba untuk melakukan itu. Haleluya. Tetapi Tuhan berkata, dunia ini akan diubah. Dunia yang lama akan lenyap. Jikalau Tuhan sudah berkata, bumi dan laut dan langit akan diubahkan, akan lenyap, maka demikianlah firman Tuhan. Itu tidak akan bisa dibantah. Lalu, apa yang datang? Bumi yang baru akan datang. Haleluya. Kalau Tuhan katakan akan lenyap, maka itu akan lenyap. Segala sesuatu yang ada di dalamnya semua akan lenyap. Haleluya. Gak ada cara yang lain untuk menyelamatkan hidup manusia selain daripada firman. Hanya firmanlah, hanya Tuhanlah yang bisa menyelamatkan hidup manusia yang ada di muka bumi. Tuhan memberikan sebuah jalan. Kita melihat di zamannya Nuh, Tuhan membuat jalan keluar bagi manusia supaya mereka luput daripada air bah. Haleluya. Juga Musa, juga di zaman Lot, Tuhan menyediakan sebuah jalan. Tetapi manusia tidak butuh lagi jalan keselamatan di akhir zaman. Mereka hanya butuh kekayaan. Haleluya. Mereka butuh bagaimana supaya saya terkenal di dunia ini. Tidak ada pekerjaan yang lain selain daripada politik untuk perang di akhir zaman. Tetapi Tuhan mengizinkan semuanya itu. Biarlah mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan masing-masing sesuai dengan kehendak mereka. Tetapi Tuhan memberikan jalan keluar bagi manusia melalui seorang nabi, utusan dia ke zaman, supaya manusia tahu melakukan bagaimana caranya supaya dia benar-benar seperti yang dikatakan firman, hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapakku yang di surga adalah sempurna. Harus mengejar kesempurnaan. Haleluya. Supaya benar-benar menerima jubah yang diberikan oleh Yesus Kristus, di mana dia mengundang orang-orang yang percaya ke dalam masuk kepada pesta perkawinan tersebut. Haleluya. Glory. Betapa bahagianya kita di akhir zaman. Tahu melakukan, mau bertindak. Betapa indahnya, betapa sempurnanya firman Tuhan di akhir zaman untuk membuat hidup kita dan jiwa kita semangat. Sebab firman Tuhan yang ada dalam palungan kita akan menyatu dengan pesan yang dibawakan oleh seorang nabi di akhir zaman. Haleluya. Glory. Ketujuh guru telah membangunkan mempelai wanita di akhir zaman ini. Glory. Haleluya. Mari kita buka kitab kita yang tertulis di... Kita akan membahas tentang materai. Materai yang keempat. Dan hanya ada binatang. Hanya ada 4 binatang. Keempat binatang yang ada dari materai pertama, kedua, ketiga, keempat.
Meterai kelima tidak ada disebutkan lagi di sana binatang, atau keempat binatang tersebut. Jadi kita akan bahas meterai keempat. Minggu depan kita bahas lagi dari meterai pertama, kedua, ketiga, supaya menetail dan supaya kita mengerti. Haleluya. Dan kita akan bahas meterai keempat pada waktu yang indah ini. Dan siapakah sebenarnya penunggang kuda putih, kuda merah, kuda hitam, dan kuda hijau kuning tersebut. Haleluya. Baik, kita buka kitab kita. Tertulis di kitab Wahyu. Kitab Wahyu 6 ayat 7. Kitab Wahyu 6 ayat 7, demikian firman Tuhan. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Mari kita berdoa. Bapa kami yang terkasih dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas pengajaran-Mu bagi kami di akhir zaman. Kami tahu Tuhan betapa sempurnanya firman-Mu. Itulah makanan yang sempurna Tuhan, yang segar bagi kami di akhir zaman. Untuk membuat hati kami dan pikiran kami senang Tuhan. Apabila Tuhan tiba waktunya akan bertemu dengan Engkau. Betapa senangnya Tuhan, kami memiliki hidup yang kekal bersama-sama dengan Engkau Tuhan di Yerusalem yang baru. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Sesuai dengan Efesus 1 ayat 4. Bahwa Engkau berkata, Engkau sudah kupilih sebelum dasar dunia ada. Terima kasih Bapa di sorga. Kamilah pekerja-pekerja di dalam ladang-Mu Tuhan. Laskar-laskar Kristus di akhir zaman yang siap bertempur dan mempertahankan firman yang sesungguhnya. Terima kasih Bapa. Beri kekuatan bagi kami. Tambahkan Tuhan pengetahuan. Tambahkan Tuhan kebajikan. Tambahkan Tuhan kepada kami kasih akan saudara-saudara. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami mau membahas firman-Mu Tuhan, membacakan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan pada waktu yang indah ini hadir di tengah-tengah kami. Untuk mengurapi kami Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi setiap telinga kami. Menjadi telinga seorang murid yang baik. Kami serahkan ibadah kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dari awal pertengahan sehingga selesai. Dan biarlah Roh-Mu bekerja di tiap kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Dan kita melihat di Wahyu 6 ini ayat 7 tentang meterai yang keempat. Berbicara di sini adalah kuda hijau kuning. Penunggang, kita tahu bahwa penunggang ini, tunggangannya, si penunggang dan tunggangannya itu menyatu. Haleluya. Itu menyatu. Dan tidak boleh berjalan si penunggang kalau belum tampil tunggangannya. Sama seperti kuda dengan manusia. Kuda dengan manusianya harus satu. Si penunggang adalah kuda, tunggangannya adalah manusia. Untuk supaya siap berjalan. Haleluya. Jadi kita melihat antara manusia dan kuda harus satu. Dan tidak bisa dipisahkan. Dan itulah sebabnya kita melihat meterai pertama ada kuda putih, meterai kedua adalah kuda merah, meterai ketiga adalah kuda hitam, meterai keempat adalah kuda hijau kuning. Yang dimaksudkan hijau kuning adalah kuda pucat. Karena sudah bercampur antara putih, merah, dan hitam, bercampur menjadi hijau kuning.
Apabila itu dicampurkan, itu akan menjadi warna pucat. Haleluya. Jadi sekarang kita lihat bahwa zaman Raja Wali dijanjikan di Wahyu 10 ayat 7, ya, dan Malaki 4, 5 dan 6, bahwa akan datang pada hari terakhir. Haleluya. Bahwa akan datang pada hari terakhir. Kita tahu bahwa dia sedang menunggang seekor kuda pucat. Jadi kita perhatikan sesudah 68 juta orang Protestan, dan kita sudah tahu bahwa itu diambil dari buku Reformasi yang gilang gemilang, tulisan di Smycker tentang martirologi Roma. Haleluya. Martirologi Roma. Jadi kita tahu, ya, 68 juta orang dibunuh karena memprotes gereja Roma yang pertama itu. Karena memprotes gereja Roma yang pertama. Jadi tidak heran dia dapat menirukan dirinya dalam wujud nama dan disebut maut. Haleluya. Jadi kita tahu bahwa kematian rohani yang dia sebabkan dengan pengajarannya yang anti terhadap pengajaran firman Injil. Inilah dia yang membunuh 68 juta orang dengan pedang. Dan barangkali yang secara nyata ada miliaran orang yang mati secara rohani dengan ajaran yang palsu. Haleluya. Jadi tidak heran dia dapat memakai nama maut. Haleluya. Jadi mengertikan tentang penunggang itu. Mula-mula adalah antikris. Dia adalah maut sejak mulanya. Tetapi saat itu dia diperdaya. Kemudian dia menerima sebuah mahkota. Mahkota bersusun 3. Dan ketika dia memperolehnya, selanjutnya dia mempersatukan. Setan mempersatukan gerejanya dan negara. Kita melihat ini. Karena dia beri kuasa, ya, atau dia berkuasa atas keduanya saat itu. Antikris adalah setan dan rupa seorang manusia. Antikris adalah setan dan rupa seorang manusia. Haleluya. Kita melihat, ya, Judas Iskariot, bahwa Yesus mengatakan bahwa dia adalah iblis. Siapakah sebenarnya Kain? Dan orang-orang penyesat, iblis sedang memakai mereka. Itulah sebabnya, ya, dalam rupa seorang manusia. Dan kita melihat di Injil Matius 4, ya, ayat 1 dan 8, memberitahu atau memperlihatkan kepadanya kerajaan dunia. Ketika Yesus Kristus dicobai iblis di padang gurun. Haleluya. Kerajaan dunia, segala isinya pada saat itu, dan kemegahannya menawarkan kepada dia. Dan dia katakan bahwa semuanya ini adalah miliknya. Haleluya. Jadi kita lihat pada waktu itu, jika dia dapat mempersatukan negaranya dan gerejanya, maka tentunya penunggang kuda merah saja sudah cukup. Kita melihat betapa liciknya, ya, otak dan pikirannya untuk memperdaya orang-orang untuk supaya terjerumus dan masuk ke dalam kematian. Jadi kemudian kita mengetahui bahwa misterinya di sini di dalam gerejanya dan negara, ya, dan tahap keempat dari pelayanannya. Kita lihat di sini. Pelayanannya. Ya.
Jadi kita perhatikan bahwa sesudah kuda keempat, dan di kuda yang keempat ini, apabila kita mau memperhatikan, yang pertama adalah putih, ya, merah, hitam, dan hijau kuning bercampur menjadi satu. Semuanya dicampurkan pada kuda yang satu, dan disitulah dia menjadi 4. Haleluya. Disitulah dia menjadi 4. Atau sebenarnya 3 di dalam 1, dan semuanya dicampurkan ke yang satu. Jadi kita lihat ciri-ciri angka 4 secara matematika rohani. Allah adalah angka 3, yang ini adalah 4. Dia di angka 4, ya. Yang pertama, antikris, putih. Kedua, nabi palsu, merah. Ketiga, wakil surga dan bumi, dan api penyucian, hitam. Keempat, binatang, kuda pucat, hijau kuning. Setan dicampakkan dari surga. Wahyu 12 ayat 13. Setan dicampakkan dari surga. Kemudian di Wahyu 13 ayat 1 dan 8, dia menitis ke dalam oknum binatang itu. Pertama-tama dia adalah antikris, hanya sebuah pengajaran yang disebut Nikolaus. Kemudian dari situ dia menjadi seorang nabi palsu. Haleluya. Apabila dia adalah seorang antikris, antikris berarti menentang. Apa yang menentang firman Allah berarti menentang Allah. Karena firman adalah Allah. Sesuai dengan Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu menjadi daging dan tinggal di antara kita. Tetapi roh tidak dapat dimahkotai. Itulah sebabnya dia tidak menerima sebuah mahkota. Hanya sebuah busur tanpa anak panah. Haleluya. Dan kemudian ketika dia sampai pada waktunya dimahkotai, maka dia menjadi nabi palsu. Dengan pengajaran antikrisnya. Lalu dia memperoleh sebilah pedang karena dia menyatukan kekuatannya. Haleluya. Jadi dia tidak perlu bertanya kepada siapapun. Ia adalah kepala negara. Dia adalah penguasa langit. Menerima sebuah mahkota susun 3. Menjadikan dirinya suatu konsep yang disebut api penyucian. Haleluya. Jadi kita lihat di zaman dulu, ya, di mana orang-orangnya sudah banyak yang meninggal. Haleluya. Jadi dia dapat berdoa untuk mengeluarkan mereka dari situ, karena dia sudah memiliki kuasa untuk mengeluarkan itu, mengeluarkan mereka. Dia adalah seorang wakil. Dia mengambil tempat Allah di bumi. Jadi ini sudah jelas. Dan mereka dia bisa mengampuni dosa orang-orang yang sudah mati. Di mana terdapat di dalam Alkitab? Jikalau orang sudah mati di dalam dosa, apakah bisa seseorang mendoakan dia di dalam kubur sehingga dosanya diampuni Tuhan? Kalau bisa memang demikian, tidak ada satu orang pun yang jatuh kepada penghakiman. Semua orang akan luput daripada kematian. Tetapi itu adalah permainan yang licik yang berasal daripada setan. Haleluya. Jadi kita lihat di Wahyu 12 ayat 3 dikatakan, dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan ke atas bumi, ia membunuh perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Jadi kita lihat dicampakkan dari bumi dan menitis. Sebagai roh antikris yang menitis ke dalam diri seorang manusia. Manusia tersebut berubah-ubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Dari roh antikris menjadi roh nabi palsu. Kemudian binatang masuk ke dalam dirinya.
Sama seperti pertumbuhan gereja. Gerejanya pergi dari antikris ke nabi palsu. Dan di zaman yang besar, ya, yang kita hidupi di zaman ini, ya, akan bangkit. Haleluya. Jadi gereja pun datang dengan cara yang sama, melalui pembenaran, pengudusan, baptisan Roh Kudus. Sebagaimana Kristus ada di dalam diri orang-orang, ya, orang-orang percaya. Haleluya. Jadi, dan dia sudah mendapatkan wujud yang nyata dari yang satu, ya, dari yang satu, dari sisi yang lain atau dari sisi yang lainnya. Jadi keduanya adalah pelambang, menunjukkan dan menyatakan siapakah, ya, penunggang kuda ini. Haleluya. Jadi kita lihat di Wahyu 13 ayat 1 sampai 8. Lalu aku berdiri di tepi laut dan aku melihat seekor binatang bangkit. Haleluya. Di mana dia dicampakkan. Kita perhatikan, aku melihat seorang binatang muncul dari dalam laut, bertanduk 10 dan kepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Ayat 1, saya ulangi. Binatang yang aku lihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya, haleluya. Jadi kita lihat, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatan, dan tahtanya, dan kekuasaan yang besar. Titisan setan. Ayat 4. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Haleluya. Dan kita lihat ayat 3-nya. Maka tampaklah kepadaku suatu dari kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikuti binatang itu. Haleluya. Jadi jangan pernah ada memperhatikan komunisme. Itu tidak lain hanyalah sebuah alat di tangan Allah untuk menolong kita, atau suatu saat nanti untuk mendapatkan pembalasan darah. Sebagaimana kita, ya, mendapatkan sesuatu firman yang selaras, yang selalu berjalan, yang sedang kita pelajari. Dan kita lihat, dan mereka menyembah naga itu. Siapakah naga itu? Setan, naga merah, karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dari manakah ia memperoleh kuasanya? Dan ayat 4 kita lihat. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang sanggup berperang melawan dia? Ayat 5. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. 42 bulan lamanya berarti 3,5 tahun. Haleluya. Ayat 6. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat melawan Allah. Menghujat melawan Allah. Antikris, anti firman. Menghujat namanya Allah. Memberinya sebuah, ya, sebutan. Kemah kediamannya, yang adalah tempat kediaman Roh Kudus, untuk untuk membuatkannya sebuah tempat di Roma, kota Vatikan. Kita lihat di sini.
Dan semua mereka yang diam di surga menghujat mereka dengan mengatakan mereka adalah para pengantara. Ayat 7. Dan dia diperkenalkan untuk berperang. Diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus. Dan dia telah melaksanakannya. Dan untuk mengalahkan mereka, dia sudah lakukan. Membakar mereka pada tiang kayu, melemparkan mereka kepada singa-singa, dan membunuh mereka dengan cara apa saja yang mereka kehendaki. Sesuka hati mereka. Siapa yang mereka bunuh? Orang percaya yang takut akan Tuhan. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bangsa dan bahasa. Penguasa dunia kita lihat. Namanya penguasa dunia. Haleluya. Jadi kita lihat. Nabi katakan itu tidak pernah dilakukan dengan cara seperti itu di Roma. Sebelum Roma kekafiran diubah menjadi Roma kepausan. Nabi katakan. Dan kekuasaan Katolik merambah dunia, menjadikan gereja Katolik universal, Nabi katakan. Utusan dia ke zaman mengatakan, karena dia melihat, dan dia mengetahui segala sesuatu apa yang sedang berlangsung dari zaman dulu sampai ke zaman ini. Haleluya. Nabi berakhir, menghembuskan napas terakhirnya di tahun 1965. Dia sudah menyingkapkan segala rahasia-rahasia dan misteri. Apa yang dulu terselubung, dia sudah singkapkan. Lewat roh yang berbicara melalui dia. Jadi tidak ada yang tersembunyi. Itulah sebabnya, kenalilah pohon dari buahnya. Dari buahnya akan mengenal siapa mereka. Apakah ada di dalam Alkitab antara ilalang dan gandum? Dari mana kita tahu? Bagaimana cara kita untuk membedakan antara benar yang tidak benar? Bukankah Tuhan tidak memberitahukan kepada 11 murid bahwa Yudas Iskariot adalah seorang pengkhianat, adalah seorang iblis? Hal yang sama juga di akhir zaman. Kristus, Roh akan memberitahukan kepada kita siapakah antikris, siapakah orang percaya. Sehingga Tuhan mengutus seorang nabi untuk mengumpulkan kita, untuk supaya bersama-sama menikmati atau memakan firman yang segar di zamannya. Haleluya, glory. Sebelum Kristus mati, kembali kita tanya, dia memberitahukan, lihat nanti ada di antara kamu seorang iblis, seorang pengkhianat. Haleluya. Kita tahu siapa dia. Yudas Iskariot adalah seorang pengkhianat. Sebelum Kristus kembali kita tanya, sebelum Nabi menghembuskan napas terakhir, dia akan memberitahukan semuanya siapakah antikris yang sesungguhnya. Apakah yang terjadi, apakah yang tertulis di kitab Kejadian? Apakah yang tertulis di kitab Wahyu? Apakah yang tertulis di kitab awal dan akhir, perjanjian lama dan perjanjian baru? Kalau orang-orang dunia nggak perlu membahas kitab Kejadian dan kitab Wahyu, mereka tidak mengerti. Haleluya. Itulah sebabnya Kristus selalu mengucapkan rahasianya kepada orang-orangnya. Haleluya. Bagi siapa? Hanya bagi orang-orang yang kecil. Haleluya. Hanya bagi anak-anaknya yang kecil. Domba-dombanya. Bukan kepada orang yang penuh dengan hikmat dunia. Orang yang pandai, bukan kepada mereka. Dia sembunyikan itu bagi orang yang memiliki hikmat, pengetahuan akan dunia. Tetapi Yesus nyatakan bagi orang-orang yang kecil, mempelai wanitanya. Haleluya, glory.
Jadi kita lihat ayat 8 ini. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Tetapi Tuhan katakan, kita melihat, jangan rusakkan minyak dan anggur. Haleluya. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan anak domba Allah yang telah disembelih sebelum dasar dunia dijadikan. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, dia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh, dia akan dibunuh dengan pedang. Ia harus dibunuh dengan pedang. Kita lihat. Tetapi selanjutnya dikatakan, yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Haleluya. Bukan orang-orang jahat dikatakan di sini. Jadi siapakah yang memiliki hikmat dan iman ini? Hanya orang-orang kudus. Haleluya. Itulah sebabnya tunggulah sampai ketujuh guru memperdengarkan suara mereka kepada kelompok itu yang benar-benar dapat menerima firman Allah dan memegangnya. Itu akan mengiris dan memotong, dan mereka dapat menutup langit. Mereka dapat melakukan apa saja yang mereka inginkan. Haleluya. Siapakah dia? Musa. Siapakah dia? Elia. Haleluya. Kelompok yang benar-benar dapat menerima firman Allah dan memegangnya. Itu akan mengiris-iris dan memotong. Bukankah Musa bisa menjadikan 10 tulah? Kita lihat Yosua. Kita lihat Elia. Apa yang mereka mohonkan dan mereka minta kepada Tuhan, itu akan terjadi. Haleluya. Jadi akan disembelih oleh firman yang keluar dari mulutnya. Itu lebih tajam daripada pedang permata dua manapun. Sesuai dengan kitab Ibrani 4 ayat 12. Mereka dapat memanggil 100 miliar ton lalat apabila mereka menghendaki. Haleluya. Apa saja yang mereka ucapkan akan terjadi. Karena itu adalah firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Haleluya. Tetapi dia selalu memakai manusia untuk melaksanakannya. Allah selalu memakai manusia untuk melakukannya. Allah dapat memanggil alat pikat di Mesir. Kita mengingat Musa. Haleluya. Kita mengingat Elia. Jadi kita mengetahui bahwa setan ini setelah dicampakkan dari surga, menitiskan dirinya ke binatang itu, dan sekarang dia adalah maut dan neraka mengikuti dia. Haleluya. Jadi sepenuhnya setan ditaktanya. Dia adalah setan, wakil di bumi. Bahwa sekarang adalah kepala dari kerajaan-kerajaan dunia. Kerajaan-kerajaan yang sama. Itu juga yang tawarkan kepada Tuhan. Seperti yang kita bacakan tadi. Yang di Matius 7 ayat 1 dan 8 itu. Haleluya. Jadi kita perhatikan. Dia akan diberikan hati seekor binatang. Pada saat itu. Dan setan akan menitiskan dirinya. Karena ketika gereja naik, setan dicampakkan. Mempelai wanita naik, setan dicampakkan. Ia dicampakkan pada waktu. Semua tuduhannya berakhir. Haleluya. Sepanjang pengantara masih ada di takhta, setan dapat berdiri di sana dan menuduh. Karena dia adalah pengacara di pihak yang lain. Ia adalah penentang Kristus. Dan Kristus berdiri juga. Jadi si penentang berdiri dan berkata,
Ya, tunggu dulu. Bukankah aku yang menggoda Hawa sehingga mereka jatuh ke dalam dosa? Ada alasan yang diberikan. Ya, aku mendapati istrinya percaya kepada dusta. Dan engkau mengatakan bahwa dia akan dibinasakan olehnya. Aku sudah mendapatkannya. Itu alasannya kepada Kristus. Tetapi disinilah mediator itu berdiri di sana. Haleluya. Penebus kaum kerabat. Berdiri di sana dengan darah yang dapat menjamah hati seorang yang berdosa yang paling busuk sekalipun. Dan mengubahnya. Ya. Dan mengubahnya menjadi putih. Seorang mediator ada di takhta. Haleluya. Sekalipun setan berkata, ya, mereka bersalah. Tetapi Yesus berkata juga, mereka tidak salah. Kenapa? Karena klorot si pemutih diciptakan atau dibuat untuk menghilangkan noda. Mengangkat noda warna tinta atau noda lainnya. Mereka sudah memperolehnya. Itu akan menghancurkannya. Sehingga ya orang benar tidak akan pernah menemukannya lagi. Itu kembali menjadi ya gas-gas dan sepenuhnya kembali ke cahaya kosmos, dan itu akan melewati molekul-molekul dan segala sesuatu yang lain sampai itu kembali lagi ke yang semula dari mana ia berasal. Itu adalah suatu ciptaan. Mempunyai suatu ciptaan harus datang dari seorang pencipta, yaitu Yesus Kristus. Tetapi semua zat-zat kimia yang dibuat dan dicampurkan, mereka terurai. Haleluya. Dan itu saja yang ada padanya. Haleluya. Bahkan ya, sekalipun bercampur, semuanya itu Tuhan sudah menyediakan pemutih, yaitu darah Yesus Kristus yang tercurah di Kalvari untuk menyucikan segala dosa, sekalipun itu merah seperti kermiji, ya, tetapi akan diputihkan seperti salju. Haleluya. Itulah yang dilakukan oleh darah Yesus Kristus kepada anak Allah yang sejati. Ketika dia mengakui dosa itu dan berdiri di sana, dibenarkan, dan dalam kemurahannya, haleluya, sehingga dikatakan Tuhan, aku bahkan tidak dapat mengingat dosanya lagi. Dan dia mutlak adalah anakku. Ibrani 8 ayat 12. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, apabila kamu berkata kepada gunung ini pindahlah, dan tidak bimbang di dalam hatimu, tetapi percaya akan apa yang kamu ucapkan, maka aku akan menjadi. Haleluya. Maka itu akan terjadi. Kamu dapat melihatnya terjadi sebagaimana yang kamu katakan. Haleluya. Karena kita adalah seorang anak yang ditebus. Matius 17 ayat 20. Haleluya. Dan yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, sebab ia tidak dapat berdosa. 1 Yohanes 3 ayat 9 mengatakan. Haleluya. Jadi pemutih itu berdiri antara dia dan Allah. Jadi setan sepenuhnya berada di atas tahtanya, menawarkan kepada Allah, menawarkan kepada Tuhan kita. Jadi di sini dia sedang duduk dengan hati binatang yang ada di dalam dirinya. Kita melihat dan siapakah sebenarnya dirinya, dan siapakah dia kecaman, dan siapakah dia dulunya. Dari penunggang kuda putih sampai kuda hijau kuning, kuda abu-abu tersebut atau kuda pucat. Haleluya. Jadi kita lihat, ia melakukan hal yang persis sama seperti yang dilakukan oleh pelambangnya,
yaitu Yudas ribuan tahun yang lalu. Apa yang diperbuat? Yudas masuk sebagai seorang percaya, merupakan iblis sejak mulanya. Ia terlahir sebagai anak kebinasaan. Yohanes 6:70 dan 71. Ia tidak berdaya di hadapan Yesus karena dia sudah mengenal dirinya sejak semula. Sebab dia adalah firman. Haleluya. Jadi kita lihat Yudas menempati posisi sebagai perbendaharaan dan jatuh karena uang. Jadi demikian juga gereja di masa ini, gereja Katolik, ya, meminta pembayaran atas doa-doa novena, menuntut pembayaran kepada mereka atas doa-doa, ya, dan meminta pembayaran atas apapun juga. Haleluya. Jadi hal yang sama menimpa juga putri-putrinya. Siapakah putri-putri Katolik yang sesungguhnya? Jatuh-jatuhnya ke uang. Seluruhnya terlilit dalam hal uang. Disitulah Yudas Iskariot jatuh. Haleluya. Dan disitulah di mana kelompok-kelompok juga jatuh. Putri-putri Katolik jatuh. Nabi melihat semuanya itu, sehingga dia memberitahukan kepada kita di akhir zaman, untuk supaya kita tahu, ya, meninggalkan semua apa yang pernah dulu kita lakukan. Dan Tuhan mengeluarkan kita. Wahyu 17:18 dan masuk ke Wahyu 19. Haleluya. Pisahkan dirimu, sebab dosa-dosa mereka sudah bertimbul-timbul sampai ke langit. Jadi kita lihat ketika Kristus tampil di bumi, ketika orang muncul dan menjadi iblis sepenuhnya, ya, dan antikris sepenuhnya, menjadi nabi palsu, kemudian menjadi binatang, ya, dan dia sedang menunggang seekor kuda pucat berwarna-warni dan bercampur dengan segala macam warna untuk menjadikan dirinya pucat dan mematikan. Tetapi ketika Tuhan kita tampil di sini di bumi, dia akan menunggang di atas seekor kuda putih salju. Dan dia akan sepenuhnya Immanuel, firman Allah, menitis ke dalam diri seorang manusia. Haleluya. Kita dapat melihat betapa besar perbedaan di situ di dalam diri keduanya. Yaitu itulah, ya, perbedaan dari keduanya. Kita lihat. Antikris berada di atas kuda pucat. Warna campuran. Kuda adalah seekor binatang yang menggambarkan suatu kekuatan. Kekuatannya bercampur baur. Mengapa? Itu adalah politik. Itu adalah kekuatan nasional. Itulah kekuatan rohani dan kekuatan roh-roh jahat. Itu adalah semua jenis kekuatan yang bercampur menjadi satu. Seekor kuda pucat yang bercampur. Dia memiliki semua jenis kekuatan. Tetapi ketika Yesus datang, ia berada di atas seekor kuda yang warna utuh. Firman. Haleluya. Tetapi yang satu ini warnanya bercampur, merah, putih, hitam. 3 warna bercampur menjadi satu, diwakilkan di dalam satu warna. Dan 3 kekuatan diwakilkan di dalam satu. Haleluya. Dan 3 mahkota di dalam satu. Jadi kita sudah melihat, ya, kalau dikatakan wakil surga, api penyucian dan bumi. 3 kuasa menjadi satu. Semua bercampur dalam satu warna. Pucat, maut berbicara dalam segala hak, politik dan kerohanian. Dan kekuatan roh jahat yang bercampur menjadi satu. Politik, dia adalah raja politik. Kita tahu bahwa setan pintar. Ya. Nabi katakan, jangan coba-coba untuk mengoceh dia.
Lakukan saja firman dan selalu bersaksi, beritakan yang benar. Hai kawan kecil, jangan takut, sebab aku ada bersamamu. Haleluya. Jadi semua akan lengkap di akhir zaman untuk supaya anak-anak Tuhan siap berjuang memperjuangkan firman. Haleluya. Tidak ada yang dapat bertahan di luar firman, di luar Tuhan, ya, selain daripada orang yang takut dan taat akan kebenaran firman Tuhan di akhir zaman. Baik di zaman dulu, di perjalanan ketujuh zaman gereja, semua mempelai wanita, orang-orang percaya, mereka tidak akan bisa, ya, dan tidak akan dipisahkan dari dalam kepribadian Yesus Kristus. Haleluya. Glory. Jadi kita lihat seorang, ya, kita lihat Paulus yang adalah seorang yang pandai, namun dia katakan bahwa dia harus melupakan segala sesuatu yang pernah dia tahu agar supaya mengenal Kristus. Dia berkata, aku tidak pernah datang kepadamu dengan kata-kata malaikat yang berasal dari hikmat manusia, tetapi aku datang kepadamu di dalam kuasa kebangkitan Kristus. 1 Korintus 2 ayat 4. Haleluya. Haleluya. Jadi kita lihat perpolitikan, agama, dan juga negara sudah menyatu. Kita lihat gereja, baik pelantikan, ya, tugas kepemerintahan pun sudah berlangsung di gereja-gereja. Itulah artinya menyatu dan tidak menghargai kalau memang itu adalah ruang doa, ruang penyembahan untuk menyembah Tuhan. Tidak akan bisa dicampurkan dengan apapun. Tetapi kita lihat sekarang sudah amburadul. Kita lihat ketika Yesus Kristus melihat bait suci dijadikan menjadi, ya, perdagangan atau tukar menukar dan lain sebagainya, Kristus langsung marah dan mentunggangbalikan semua apa yang ada dalam bait suci tersebut, bait Allah tersebut. Dia mengusir mereka daripada semuanya. Dia mengusir dan dia marah terhadap kepada orang-orang yang tidak mengenal, ya, dan tidak tahu memposisikan dan menempatkan firman yang sesungguhnya di dalam dirinya. Haleluya. Jadi itulah kita lihat, ya, dan perhatikan kedatangan Kristus. Ada 3 tahapan. Kedatangan pertama dialah sebagai manusia fana yang berlumuran darah dan mati. Kedatangan yang kedua ya adalah pengangkatan, pengubahan tubuh. Kristus akan datang untuk mengubahkan tubuh kita. Dan kedatangan yang ketiga adalah titisan Allah. Immanuel akan memerintah di bumi. Yerusalem yang baru. Haleluya, membawa kita kepada Yerusalem yang baru. Haleluya. Jadi kita perhatikan, apakah dia sebuah organisasi, sistem organisasi yang pertama, gereja nomor 1 yang diorganisasikan. Dan ketika dia menerima konsep Konstantin di Konsili Nikea, ya, karena kita tahu inilah yang pertama, ya.
Dan kita memperhatikan, selalu berbicara tentang gereja, bahwa gereja adalah perempuan. Bagaimana Hawa, mempelai pertama itu, sebelum suaminya pernah mendapatkan dirinya, dia jatuh oleh ketidakpercayaan kepada firman Allah di Eden. Mempelai rohani yang dilahirkan pada hari Pentakosta, Kristus sebelum dia bisa mendapatkan dirinya, apa yang terjadi? Dia jatuh di Roma. Apa sebab? Menyerahkan kesucian firman-Nya bagi dogma. Menyerahkan kesuciannya kepada dogma. Menyerahkan kesucian firman-Nya bagi dogma. Menyerahkan kesuciannya kepada setan. Siapakah dia? Hawa. Haleluya. Mempelai rohani yang dilahirkan pada hari Pentakosta. Kita lihat di sini. Kristus, sebelum dia bisa mendapatkan dirinya, apa yang terjadi? Sudah jatuh di Roma. Apa sebab? Menyerahkan kesuciannya, firman-Nya bagi dogma. Ini berbicara tentang gereja. Hawa adalah gereja. Haleluya. Pentakosta yang pertama adalah gereja. Tetapi kita lihat di zaman Efesus, gereja jatuh. Haleluya. Gereja jatuh. Kita lihat di jemaat mula-mula. Nabi yang menggambarkan bahwa di zaman Efesus sudah 1/4 orang yang memiliki kegelapan. Haleluya. Tetapi Tuhan yang Maha Kuasa yang memberikan kasih kepada orang yang diciptakan. Karena jiwa tidak akan bisa dilupakan oleh Tuhan. Jiwa yang berasal daripada Dia, yang sudah dipilih, yang sudah dituliskan namanya dalam kitab kehidupan anak domba Allah, tidak akan bisa satu pun hilang dari antara mereka. Haleluya. Kita lihat domba yang 99. Satu di antaranya hilang. Ya, sesat. Yesus Kristus pergi untuk mencarinya. Harus genap 100. Nggak bisa 99. Ayo cari. Itulah sebabnya ada penginjilan, ada pengajar dan lain sebagainya. Ada penyaksian. Haleluya. Firman selalu berjalan dan tidak akan bisa dihentikan sebelum dunia ini berakhir. Hal yang sama juga, iblis tidak akan bisa berhenti. Selalu berusaha menyesatkan orang-orang. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Glory. Jadi kita perhatikan, ya, Tiatira dimulai ayat 14 atau pasal 2 ayat 14 kepada malaikat. Kepada malaikat, kita tahu pada malaikat adalah utusan. Jemaat di Tiatira, inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan kuningan. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kesusahanmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun kesabaranmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku memiliki beberapa hal untuk mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Isabel itu. Wanita Isabel itu, kita tahu siapakah Isabel. Kalau Tuhan tidak mengajarkan pengajaran hujan akhir kepada kita, maka kita tidak mengerti. Isabel aja lah. Ada tertulis dalam kitab. Enggak. Ini zaman dulu ini. Ini sejarah ini. Ini tinggal kenangan semuanya ini. Dan tidak mengerti siapakah Isabel. Haleluya. Apakah kita tidak tahu bahwa spirit yang mati, tetapi roh tetap hidup.
selalu bekerja dan menyusup kepada seseorang manusia, memakai manusia supaya orang-orang percaya. Sebab roh tidak dapat berbicara langsung kepada secara individu, melainkan rohlah yang masuk ke dalam manusia untuk sebagai alat pembicara, menyampaikan segala sesuatu apa yang diinginkan oleh iblis. Haleluya. Jadi kita mengenal dia di dalam Alkitab. Dia adalah istri Ahab. Dan inilah wanita Isabel, istri dari nabi palsu yang semestinya menjadi nabi. Jadi istri dari nabi palsu yang semestinya menjadi nabi Allah yang asli. Nabi yang asli dan istrinya Isabel. Memang Ahab semestinya seorang Yahudi asli, namun dia adalah seorang bajingan. Karena istrinya menuntun dia untuk berbuat apa saja yang dia inginkan. Jadi kita tahu Isabel menggunakan uangnya dan memimpin orang-orang dengan cara mereka, apa yang mereka inginkan. Haleluya. Yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku. Kita lihat Isabel ini benar-benar merampas seluruh negeri supaya berbuat zina dan makan hal-hal yang dipersembahkan kepada berhala-berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari perzinahannya. Kita lihat ayat ini. Aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit. Itu adalah neraka. Dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam masa kesusahan besar. Ia akan masuk ke dalam masa kesusahan besar, bukan gereja. Jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan itu. Jadi kita perhatikan ini. Aku akan mematikan anak-anaknya, para pelacur, dengan maut, kematian rohani. Haleluya. Aku akan membunuh mereka dengan maut. Dan apabila mereka dibunuh, mereka terpisah selamanya. Haleluya. Tuhan memberikan kesempatan baginya. Aku akan memberikan waktu kepadamu supaya engkau berbalik. Tetapi dia tidak mau berbalik, bahkan menyerang. Kita lihat bagaimana kehidupan Isabel dan Ahab di zaman dulu. Berlangsung juga di akhir zaman ini. Manusialah yang menjatuhkan hukuman penghakiman ke atas diri sendiri. Itulah yang diinginkan oleh manusia-manusia yang jauh daripada Tuhan di akhir zaman. Kita lihat. Haleluya. Tuhan memberikan waktu untuk bertobat bagi dia. Di zaman Tiatira adalah zaman kegelapan. Penunggang kuda hitam menunggang di masa itu. Haleluya. Jadi kita sudah melihat kuda hitam. Sudah dia menolak untuk bertobat di Tiatira. Merubah tunggangannya dari kuda hitam ke kuda pucat. Bagi pelayanannya yang terakhir. Kita lihat inilah zaman Tiatira. Tuhan memperingatkan supaya dia kembali, supaya dia bertobat, memberikan waktu. Tetapi juga tidak mau. Kita bayangkan kegelapan ini di zaman Tiatira. Sudah hampir gelap menutupi dunia ini oleh karena kejahatan dan dosa. Haleluya. Dan persis seperti yang gereja itu berbuat, itu sudah berakhir. Kesabaran Allah tidak akan selalu ada pada manusia.
Dan ketika dia menolaknya dan menolak untuk menerimanya, kemudian dia berubah dan pergi. Haleluya. Jadi kita lihat sudah memperoleh sebuah nama yang disebut maut, keterpisahan. Allah berkata, aku pun akan membunuh anak-anaknya. Dari setiap dari mereka akan kubunuh akan kubunuh. Jadi benar keterpisahan kekal. Zaman Tiatira, jangan kegelapan. Kuda hitamnya. Haleluya. Dan menjadi berubah menjadi maut. Haleluya. Jadi kita melihat materai ini. Betapa sempurnanya. Maka kita tahu bahwa itu benar. Roh Kudus tidak pernah membuat kesalahan. Haleluya. Jadi seperti yang dia berikan kepada Mesir. Dia memberikan Mesir waktu untuk bertobat. Apakah malapetaka yang terakhir? Kematian. Itulah yang pertama. Ketiga, keempat, 10 tulah. Tetapi sampai 9 pun mereka tidak mau bertobat. Haleluya. Akhirnya terakhir apa? Kematian. Haleluya. Itulah kematian rohani. Dia sudah mati. Itu adalah di dalam haleluya, di dalam nama Tuhan. Dia masa mati secara rohani. Dia memberinya waktu untuk bertobat. Namun dia menolaknya. Haleluya. Jadi dia mati. Dia tidak akan pernah bangkit lagi. Itulah artinya. Haleluya. Glory. Jadi, apa yang sedang Allah lakukan? Dia sudah memilih begitu banyak benih yang ada di sepanjang zaman gereja yang telah ditentukan. Begitu banyak benih yang sudah ditentukan. Tetapi kita lihat kemudian di akhir zaman dia tidak akan berkata. Ya. Haleluya. Gereja yang dimaksudkan. Tidak akan bisa. Hawa adalah gereja. Dikatakan Nabi, seperti yang dikatakan Nabi. Mungkin Tuhan berkata, Hawa lahirkanlah anak yang lain. Haleluya. Tidak akanlah ada lagi gereja yang lain di akhir zaman ini. Selain zaman Laodikia. Tetapi apa yang terdapat di sana? Suam-suam kuku dan tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas, tetapi karena engkau tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Haleluya. Jadi mempelai wanita, dia ke zaman yang takut dan setia untuk melakukan firman Tuhan. Kitalah mempelai wanita Kristus di akhir zaman. Tetapi Laodikia, ya, Tuhan memperingatkan supaya mereka membeli pakaian daripada Tuhan menutupi ketelanjangannya. Sebab dia memang mengatakan aku kaya. Ya. Aku sangat kaya. Aku dapat melihat, tetapi Tuhan berkata engkau buta, miskin, telanjang dan tidak mengetahuinya. Tetapi mempelai wanita sedang bangkit di akhir zaman. Anak-anak Raja Wali yang memiliki mata yang tajam dan memiliki pewahyuan daripada Kristus untuk tahu melakukan pekerjaannya sesuai dengan kehendak Bapa yang di surga. Haleluya, glory. Terpujilah nama Tuhan. Sampai di sini
Pembahasan kita bila minggu depan kita bahas lagi materai pertama, kedua, ketiga dan selanjutnya.